Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir memenuhi janji Bang Teksir ya, dimana beberapa hari kemarin Bang Teksir sudah riliskan tool TMT MediaTek Universal untuk versi 3 dengan beberapa tambahan fitur ya. Lalu kalau untuk urusan unlock ya, unlock pola, reset FRP, unlock bootloader, itu sudah Bang Teksir buatkan tutorialnya. Prosesnya sama saja ya. Nah, di konten ini kita akan tes fitur yang baru Bang Teksir tambahkan, yaitu backup dan restore untuk partisi-partisi penting tentunya ya. Jadi perlu dipahami, backup restore partisi ini hanya beberapa partisi penting saja atau yang rawan saja. Belum bisa full backup firmware, itu belum bisa ya. Ya sabar, Bang Teksir masih belajar codingnya, nanti kedepannya juga ketemu caranya ya. Yang terpenting partisi-partisi penting di dalam dunia software itu bisa kita amankan. Sebagai contoh ya, partisi email. Partisi email ini kan partisi yang paling rentan sekali, sulit ya kalau memang kita nggak punya backup-nya. Apalagi kalau kita eksekusi itu main hajar flash saja tanpa memikirkan apa yang terjadi ke depan. Makanya dengan adanya backup partisi, NVData, NVRAM, itu kan partisi di mana email berada, kita akan lebih aman. Kalau memang nanti kita mau eksekusi flashing ya, itu backup dulu. Yang penting support aja device-nya, karena tool ini kan belum support new security. Backup dulu, amankan, baru proses flashing dengan SP Flash Tool mungkin yang gratisan ya. Kalau memang nanti terjadi email hilang, kita tinggal restore, enak. Nah itu ya. Oke lah, langsung saja ya kita praktek ya sobat-sobat Teksir. Baiklah sobat-sobat Teksir, kita langsung praktek ya. Seperti biasanya, link download di deskripsi, karena sebelumnya tool ini sudah Bang Teksir share, sudah Bang Teksir review ya. Ya kurang lebihnya 5 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu. Untuk link downloadnya silahkan cek deskripsi ya, gratis. Oke, langsung saja kita buka ya sobat-sobat Teksir untuk toolnya. Kita buka sambil kita akan jelaskan ya. Lalu kita siapkan device manajernya agar proses eksekusi berjalan baik. Kita bisa ngecek status drivernya. Nah ini ya, sudah kita persiapkan. Kalau yang fitur di bagian kiri ini sama saja ya, tinggal klik aja lalu connect ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk ngecek support device enggaknya, di sini klik saja ya. Nah ini kalau updatean new security itu nggak bisa. Kalau Vivo bisa ya, test point tapi ya. Oppo juga bisa kalau ada test pointnya ya, kayak F5, F7 itu biasanya dia wajib test point agar terdeteksi MediaTek preloader gitu ya. Nah, di sini
fitur yang terbaru ya sobat-sobat Tech.Shear. Kita akan jelaskan ini untuk backup preloader. Preloader ini penting kalau kita flash lupa checklist preloadernya. Kalau firmware yang kita flash itu di bawah versi bawaannya itu akan mati. Nah, alangkah baiknya ya backup dulu. Nah, itu kehati-hatian itu harus kita harus kita perhatikan. Jadi kalau eksekusi di lapangan itu jangan ngasal ya. Kadang kita yang hati-hati saja masih apes loh, apalagi yang berantakan modelnya. Apa-apa main hajar, nggak memikirkan gimana nanti kalau mati, gimana nanti kalau ini bermasalah. Nah, itu perlu dipikirkan ya. Ojo dihajar-hajar wae. Makanya yang namanya hati-hati itu perlu untuk meminimalisir ya nombok dan lain sebagainya. Nah, ini ya preloader ini untuk backup NVData, backup NVRAM. Nah, ini adalah partisi penting di dunia IMEI untuk chipset MediaTek. Pahami baik-baik, NVData dan NVRAM itu adalah letak IMEI itu berada ya. Makanya sebelum flashing backup dulu nih bagi yang support menggunakan tool ini. Nanti tinggal restore. Nah, ini untuk fitur restore-nya satu-satu ya. Karena ini tool gratisan belum bisa auto. Bang Tech.Shear juga masih belajar codingnya. Restore NVData, restore NVRAM ya. Nah, kalau untuk eras IMEI ini perlu diperhatikan karena kalau sampai klik eras IMEI hilang. Cuman kalau kita sudah di backup aman, kita tinggal restore saja. Nah, itu ya kerennya. Meskipun kita klik eras IMEI, kalau backup NVData dan NVRAM sudah kita amankan, itu nanti kita tinggal restore saja. Apa ini fungsinya eras IMEI ini Bang, NVData NVRAM ini? Biasanya kalau kita mau eksekusi IMEI, repair IMEI menggunakan metode gratisan, contoh Bang Tech.Shear kan pernah tuh upload repair IMEI Redmi 9, Dandelion, Lancelot ya. Terus apalagi ada banyak itu Redmi 6A, itu metode gratisan yang step by stepnya itu menggunakan firmware file CSC dulu ya untuk debugnya agar bisa connect dengan baik ke Meta. Nah, proses di flashing CSC itu kalau IMEI-nya masih ada biasanya nanti di repair itu kurang maksimal, biasanya enggak down. Nah, gunanya eras IMEI ini nih, kita eras IMEI dulu. Jadi ketika HP sudah di posisi firmware CSC atau factory, kita pastikan eras IMEI dulu biar benar-benar nol, baru lanjut repair ke Meta. Nah, ini termasuk salah satu fungsinya eras IMEI. Ada juga yang gini, mau repair IMEI ya pakai metode gratisan kayak HP-HP terdahulu. Contohnya HP-HP F1s ya, HP Oppo terdahulu itu kan Bang Tech.Shear pernah juga tuh buatkan tutorial menggunakan Miracle. Nah, kita harus eras IMEI dulu yang aslinya, tapi jangan lupa backup ya untuk jaga-jaga agar down. Karena biasanya kalau nggak di eras IMEI untuk Oppo F1s yang menggunakan metode gratisan itu IMEI-nya nggak berubah, makanya harus eras IMEI aslinya dulu. Cuma kalau udah punya tool ori ya nggak berlaku lagi ya metode-metode seperti ini. Ini Bang Tech.Shear hanya memikirkan pemula yang belum punya tool, makanya Bang Tech.Shear tambahkan beberapa fitur yang memang insya Allah bermanfaat ya. Nah, itu oke, kita mulai ya praktek ya. Kita klik backup NVData. Seperti biasa, connect-nya posisi HP mati, tahan volume atas dan bawah, lalu colok USB. Oke, kalau nggak detect, ulang ya. Nah, itu detect ya sobat-sobat Tech.Shear. Biarkan toolnya bekerja, itu untuk backup partisi NVData ya.
tunggu sampai toolnya memberikan log all process complete. Nah, itu artinya proses selesai ya. Lalu kita coba lagi backup NVRAM. Tadi NVData, sekarang NVRAM ya. Nah, itu tanda seru itu biasanya Bang Teksir lupa untuk disable signature ya. Tapi masih jalan, kalau masih jalan nggak masalah toolnya. Kita tunggu sampai memberikan notif all process complete. Oke, kita cabut saja nggak apa-apa ya. Untuk driver tanda seru tadi itu biasanya PC minta disable signature, tapi selama masih berjalan ya nggak apa-apa ya, abaikan aja. Nah, hasil dari backupnya itu berada di folder dari ekstrakan toolnya. Jadi di folder ekstrakan tool, buka. Nah, ini ada nih. Nah, ini ya, NVData, NVRAM. Nah, ini partisi yang sudah berhasil kita backup. Boleh diamankan di folder lain. Kalau mau backup lagi, pastikan data backup HP sebelumnya itu di-cut dulu atau dipindah dulu biar posisinya kosong, karena nanti numpuk-numpuk ya. Kalau sudah terbackup seperti ini, disimpan di folder lain. Nah, kalau nanti mau restore, tinggal pastekan saja nih di folder tool Bang Teksir ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kan NVData dan NVRAM sudah ada ya. Jadi kita kalau mau restore, pastikan berada di sini datanya. Kalau sudah di restore, cut, simpan di folder lain biar folder tool ini bersih, dimana kalau nanti kita mau eksekusi backup lagi tuh nggak numpuk-numpuk. Nanti kita bingung, ini NVData untuk tipe apa, ini NVData untuk tipe apa. Kecuali kalau toolnya sudah seperti unlock tool, nah itu sudah auto dia. Kalau ini kan belum, karena gratisan ya. Nah, kalau untuk restorenya, nah perhatikan baik-baik seperti yang Bang Teksir jelaskan. Kalau untuk restorenya, pastikan NVData dan NVRAM tepat berada di folder toolnya. Lalu kita klik, kalau restore NVData dulu ya, restore NVData ya. Kita klik. Nah, lalu kita connect ya. Nah, itu kalau nggak connect, cabut, ulang. Nah, itu kan connect ya, berjalan. Biarkan HP sedang merestore hasil backupannya tadi, toolnya maksudnya ya. Tunggu sampai notif berjalan, ada notif keluar, yaitu all process complete, itu artinya sudah selesai. Nah, tadi kita restore NVData, berarti partisi ini sudah berhasil kita restore. Lalu kita akan restore partisi NVRAM. Oke, fokus di toolnya, klik restore NVRAM partition ya, lalu connect lagi. Kalau nggak langsung connect, cabut dulu, ulang. Gitu triknya. Yang penting driver sudah baik. Kalau driver belum baik, ya nggak akan connect ya. Nah, ini sedang merestore partisi NVRAM. Nah, itu all process complete. Artinya proses sudah berhasil ya, sobat-sobat Teksir. Nah, untuk memastikan bahwa tool Bang Teksir ini bekerja dengan baik, backup dan restore, kita akan nyalakan HP-nya. Kalau memang HP ini error, berarti backup restore-nya bermasalah, kan gitu logikanya.
Tapi kalau HP ini aman, tidak bootloop, ya berarti bekerja dengan baik. Nah, itu ya. Nah, ini kan ada fitur lagi nih. Untuk write boot partition untuk root dan write boot partition untuk unroot. Nah, ini penting bagi yang suka oprek sistem, bagi yang suka root. Nah, next konten kita akan bahas karena ini butuh pemahaman yang panjang ya untuk bisa mencapai step by step untuk root dengan benar dan unroot dengan benar menggunakan tool ini. Insya Allah next kita akan belajar lagi ya. Nah, ini HP nyala dengan baik ketika kita sudah backup dan balikin lagi backupannya, itu HP nggak ada masalah ya. Itu artinya tool bekerja dengan baik ya. Kalau memang bermasalah error dong, apalagi Xiaomi ya. Apalagi Xiaomi. Kalau Xiaomi itu kalau sampai restore NVRAM atau NVData itu error, dia akan stuck di recovery. Lalu ada tulisan merah NVData corrupted. Harusnya gitu kalau bermasalah. Ini kan aman. Berarti tool Bang Tekshir ini benar-benar baik ataupun bekerja, yang penting bukan untuk new security ya. Karena memang tool Bang Tekshir ini sebelum Bang Tekshir share itu Bang Tekshir selalu pastikan sudah Bang Tekshir lakukan uji. Nah, tutorial nyusul itu untuk mempermudah pemula belajar ya. Nah, ini tunggu next konten kita akan buat untuk belajar step by step bagaimana cara menggunakan fitur write boot partition untuk root dan sekaligus unroot. Nah, itu ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat Tekshir untuk jumpa konten pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gunakan dengan sebijak mungkin tool-tool yang sudah Bang Tekshir buat, yang sudah Bang Tekshir share agar menjadi ilmu. Jangan untuk ngerusak harga servisan karena Bang Tekshir hukumi haram ya. Ingat, silahkan pakai bebas, siapapun boleh, tapi jangan sampai merusak harga servisan di pasaran karena itu merugikan banyak orang ya. Dan Bang Tekshir hukumi haram. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Tekshir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.